Satu yang kelima apa? Inilah yang ingin kita dorong sama-sama. Satu yang kelima. Satu Indonesia, satu perekonomian. Ini fase berikutnya. Di mana warga Indonesia di mana saja tinggalnya, perekonomiannya tersambungkan. Ada satu keutuhan perekonomian. Ini PR kita ke depan, bahwa Indonesia ini satu perekonomian di mana kebutuhan-kebutuhan dasar kita bisa didapatkan dengan harga yang setara. Kalau sama itu tidak mungkin. Dalam ekonomi tidak ada harga sama. Dalam ekonomi adanya setara. Hari ini kita masih menemukan bahwa harga kebutuhan pokok, harga komoditas pokok untuk pembangunan antara di kota besar dan kawasan timur Indonesia, selisih harganya luar biasa besar. Anda perhatikan, mulai dari semen, besi, kebutuhan pembangunan, selisih harganya besar. Air minum saja selisihnya besar. Selama kita masih belum memiliki kesetaraan harga, maka kita belum bisa menyebut dirinya sebagai satu ekonomi. Indonesia ke depan tidak cukup dipertahankan dengan pernyataan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan. Harus dipertahankan dengan satu kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu sebabnya kita menginginkan agenda besar kami ke depan mengintegrasikan perekonomian Indonesia. Dan pengintegrasian ini memasukkan unsur mobilitas, memasukkan unsur pendidikan, memasukkan unsur kesehatan, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat dimanapun berada itu terpenuhi. PR ini bukan PR yang ringan, dan kita berharap dengan pendekatan ini maka kebutuhan pokok setiap keluarga terpenuhi. Keluarga bahkan bisa menabung dan harapannya bisa merencanakan masa depan juga dengan baik. Dan ini artinya, Bapak sekalian, kita mengarahkan untuk sehat, terdidik. Human capital is the key. Saya kalau bicara ini di kampus dengan bapak-bapak, ibu semuanya seperti berkhotbah pada orang yang beriman. Iya, karena semua orang kampus pasti percaya ini. Orang kampus percaya bahwa kesehatan dan pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan saya istilahkan kualitas manusia, bukan kualitas sumber daya manusia. Saya mengusulkan jangan digunakan istilah sumber daya manusia untuk pembangunan manusia. Kenapa? Jangan pandang manusia sebagai faktor produksi, manusia sebagai aset terbesar Indonesia dan bukan semata-mata faktor produksi untuk kegiatan di pasar. Begitu diistilahkan sebagai sumber daya, maka dia ekuivalen. Sumber daya dalam perekonomian ada sumber daya orang, ada sumber daya kapital, ada sumber daya tanah, ada sumber daya teknologi, itu semua sumber daya di dalam sebuah faktor produksi. Manusia menjadi salah satu sumber daya. Nanti akhirnya pendidikan diarahkan sekedar untuk persiapan kerja. Dan ujungnya mereka yang berilmu hanya mencoba menjajakan ilmunya kepada pembeli yang mau menjual dengan harga yang termahal. Ini yang digeser nih. Jadi orientasinya apa? Kesehatan, pendidikan. Kesehatan, pendidikan kunci, dan hari ini perhatian kepada itu, mohon maaf, tidak terlalu besar. Kita tidak memandang sehat dan terdidik sebagai faktor utama. Kami melihat anggaran negara untuk